Halo Sobat Molotov TV, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik dan semoga kebaikan selalu menyertai kita, amin. Kali ini kita akan membahas kisah Jenderal Muhammad Yusuf, sang jenderal yang berasal dari Sulawesi Selatan. Jenderal TNI Purnawirawan Andi Muhammad Yusuf Amir lahir di Kajuara Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 1928 dan beliau meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 8 September 2004 di umur 76 tahun. Jenderal Muhammad Yusuf atau lebih dikenal sebagai tokoh militer Indonesia yang sangat berpengaruh dalam kemiliteran Indonesia. Ia juga merupakan salah satu keturunan bangsawan dari suku Bugis. Hal ini dapat dilihat dari gelar Andi yang melekat pada namanya. Akan tetapi melepaskan gelar kebangsawannya pada tahun 1957 dan tidak pernah menggunakannya lagi. Dalam posisi pemerintahan, ia pernah menjabat sebagai Panglima ABRI, merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan pada periode 1978 sampai 1983. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada periode tahun 1964 sampai 1974 dan juga Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pada periode tahun 1983 sampai 1993. Selama menjabat sebagai Panglima ABRI pada tahun 1978 sampai 1983, Andi Muhammad Yusuf sangat populer di kalangan prajurit. Ia rajin berkunjung ke barak-barak dan sering memberikan kenaikan pangkat secara langsung di lapangan. Perjalanan Panglima Kodam Hasanuddin yang meninggal pada tanggal 8 September 2004 itu terbilang sangat berliku. Ia sempat jadi dari pedagang, prajurit, masuk tentara hingga diangkat menjadi anak tertua oleh Presiden Soekarno. Jenderal Muhammad Yusuf atau biasa disapa dengan Andi Momang akrab panggilannya, pada tahun 1945 saat pecah revolusi di Indonesia tergerak hatinya untuk ikut berjuang dan terlebih dahulu mencari modal ke tanah Jawa dengan menjadi pedagang gula menggunakan perahu pinisi. Ia berlayar pergi ke Pulau Jawa untuk menemui seseorang bernama Saleh di Yogyakarta yang disebut-sebut mendapat lisensi penjualan gula dari pemerintah. Setibanya di Yogyakarta dan bertemu Saleh, mereka sepakat mengirim 600 karung gula atau sekitar 60 ton untuk dijual ke Singapura. Mereka sepakat hasil penjualan dibagi menjadi dua untuk membeli persenjataan. Gula yang dibawa Andi Momang atau Jenderal Muhammad Yusuf terjual habis di Singapura. Namun karena penjagaan ketat oleh patroli Belanda, ia gagal menyelundupkan senjata. Bahkan sesampainya di Bone, tak kalah menyiasati pembelian senjata di kampung halamannya dari serdadu Australia, ia hampir saja tertangkap polisi lokal. Tak disangka polisi lokal yang hendak menangkapnya adalah suruhan abangnya sendiri, yaitu Andi Petagapa, yang tidak menghendaki adiknya ditangkap dan ditawan Belanda karena perjuangan. Setelah mengetahui hal tersebut, Andi Momang atau Jenderal Muhammad Yusuf kemudian memilih untuk kembali ke Jawa dan menjadi seorang tentara. Ia pun bergabung dengan Tentara Rakyat Indonesia berpangkat kapten, menjadi ajudan Andi Kahar Musakar. Jenderal Muhammad Yusuf kemudian mendapat misi untuk berangkat ke sebuah front di Sulawesi dengan bekal 6.000 karung gula, senjata, dan makanan untuk dibawa di sana. Kali itu Andi Momang atau Jenderal Muhammad Yusuf benar-benar ditangkap oleh patroli Belanda. Tak kalah ia dan pasukannya sedang singgah di sebuah pulau untuk mencari air minum. Ia kemudian ditawan di Kali Sosok, Surabaya hingga 1,5 tahun. Andi Momang atau Jenderal Muhammad Yusuf baru dibebaskan ketika gencatan senjata pada tanggal 17 Januari 1948 lewat pertukaran tawanan perang. Ia dan pasukannya ditukar dengan sepeleton tentara Inggris dan divisi India. Setelah dibebaskan, ia kemudian dinikahkan dengan Maesaro, seorang cicit pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Menurut Andi Matalata dalam memoarnya Meniti Siri dan Harga Diri yang diterbitkan 2003, Andi Momang atau Jenderal Muhammad Yusuf yang seringkali mengantarkan mertuanya bertemu Presiden Soekarno
di istana Gedung Agung menarik perhatian Bung Karno. Perangai Kapten Andi Mokmang yang sopan dan halus sangat menarik simpati Presiden Soekarno. Dan akhirnya Andi Mokmang atau Jenderal Muhammad Yusuf diangkat sebagai anak tertua dari Bung Karno. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda pada tahun 1949, Andi Mokmang yang kemudian menjadi perwira polisi militer kembali ke Sulawesi. Ia menikah dengan Eli Sailan, putri tokoh nasionalis asal Makassar yakni Amin Sailan. Menjelang Orde Lama runtuh, ia kemudian ditarik oleh Soekarno untuk menjabat Menteri Perindustrian Ringan. Di tahun-tahun inilah ia melepas gelar kebangsawanannya. Namanya kemudian dikenal dengan Muhammad Yusuf atau M. Yusuf. M. Yusuf dikenal sebagai salah satu pendukung Soeharto. Ketika menjabat menteri, ia adalah orang penting yang mengirim surat perintah 11 Maret kepada Letnan Jenderal Soeharto dan menjadi saksi dari kejatuhan bapak angkatnya yaitu Bung Karno. Tak kalah Soeharto menjabat jadi presiden kedua setelah belasan tahun berada di luar dinas kemiliteran. Presiden RI itu kemudian menjadikan Jenderal M. Yusuf sebagai Panglima ABRI sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan dari tahun 1978 sampai 1983. Saat menjadi Panglima ABRI inilah M. Yusuf sangat dekat dengan prajurit. Dia berkeliling-keliling Indonesia untuk menemui prajurit di barak-barak dan hangat dia menyapa keluarga prajurit. Ia juga membangun asrama, memperbaiki fasilitas yang rusak, memberikan bantuan, dan dengan sikap kebapaannya mendengarkan curhatan prajurit. M. Yusuf menghabiskan waktunya di antara prajurit. Ia nyaris tak pernah duduk di meja kerjanya, namun sangat populer tak hanya di kalangan prajurit namun juga di mata rakyat Indonesia. Saat itu TVRI menjadi salah satu stasiun yang selalu menayangkan kunjungan kerja Jenderal Muhammad Yusuf. Kabarnya hal ini membuat Soeharto sempat cemburu melihat popularitas jenderal dari Tanah Bugis itu. Tak hanya dicintai prajuritnya, Jenderal M. Yusuf juga dikenal tegas dan tak ada rasa takut. Pada sewaktu-waktu ada pertemuan di kediaman pribadi Presiden Soeharto di Jalan Cendana. Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, yakni adalah Mendagri Jenderal Amir Mahmud yang berbicara pertama kali bahwa dengan semakin populernya Jenderal M. Yusuf selaku Menham Kampangat, maka diduga ada ambisi-ambisi tertentu Jenderal M. Yusuf yang perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan. Tiba-tiba Jenderal M. Yusuf menggebrak meja dengan tangannya. Dengan suara lantang dia berkata, "Bohong, itu tidak benar semua. Saya ini diminta untuk menjadi Menham Kampangat karena perintah Bapak Presiden Soeharto. Saya ini orang Bugis, jadi saya tak tahu arti kata kemanunggalan yang bahasa Jawa itu. Tapi saya laksanakan perintah itu sebaik-baiknya tanpa tujuan apa-apa." Gebrak meja Jenderal M. Yusuf mengejutkan semua yang hadir. Soeharto langsung membubarkan pertemuan yang baru beberapa menit berlangsung di kediaman pribadinya itu. Sejak saat itu Jenderal M. Yusuf dengan Soeharto dikabarkan mulai dingin. Jenderal M. Yusuf jarang mengikuti sidang kabinet yang dipimpin oleh Soeharto. Jenderal M. Yusuf kemudian digeser oleh Soeharto menjadi Kepala Badan Pemeriksa Keuangan. Setelah itu sang jenderal memilih pulang kampung ke Makassar untuk mengurusi masalah-masalah agama. Dan di Makassar pula lah Jenderal M. Yusuf menetap hingga akhir hayatnya.